Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fitri Khairia dari kelas 3A D3, nomor absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal OTK 3, yaitu soal mengenai multiple effect evaporator. Soal yang akan saya jelaskan yaitu soal dari problem 853. Ini adalah soalnya. Dan ini adalah diagram alir ilustrasi dari soal ini. Dari soalnya diketahui bahwa feed memiliki 2% dari dissolved organic solid. Ini kita ketahui sebagai XF sebesar 0,02. Kemudian pada double effect evaporator yang menggunakan reverse feed. Jadi feednya ini akan dimasukkan dari efek 2 menuju akan disalurkan menuju ke efek 1. Kemudian feed masuk pada suhu 100 derajat Fahrenheit, kita tulis sebagai TF sebesar 100 derajat Fahrenheit, dan yang produk yang diinginkan yaitu sebesar 0,25 atau XL-nya yaitu sebesar 0,25 atau 25%, dengan boiling point-nya diabaikan, dan heat transfer koefisiennya yaitu U1 sebesar 500 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit dan U2-nya sebesar 700. Kemudian feed memasuki efek 2 dan steam sebesar 100 PSIA dimasukkan menuju efek 1 dengan pressure vapornya dari evaporator 2 yaitu sebesar 0,98 PSIA. Kemudian diasumsikan liquidnya adalah air. Yang ditanyakan adalah feed rate atau nilai F-nya yang kita disuruh mengasumsikan sebelumnya, yaitu F-nya sebesar 1000 mol per hour, dan kita harus menghitung areanya, kemudian baru kita akan dapatkan feed actualnya dengan kita mengalihkan 1000 dibagi calculated areanya. Ini adalah diagramnya. Kemudian yang harus kita cari pertama kali yaitu kita tuliskan neraca overall-nya, yaitu yang input sama dengan output, maka inputnya adalah F sama dengan L2, outputnya ditambah V1 ditambah V2. Kemudian dari neraca komponennya kita dapatkan F kali XF sama dengan L dikali XL2 ditambah V1 tambah V2 dikalikan 0. Kemudian kita dapatkan dari perhitungan ini, kita dapatkan hasil L2 sebesar 80 pound per hour. Kemudian kita asumsikan V1 sama dengan V2 sehingga F sama dengan L2 ditambah V1 plus V2 akan menghasilkan 1000 sama dengan 80 ditambah 2V. 80 ini tadi kita dapatkan dari L2 yang kita cari sebelumnya. Kemudian kalau dipindah ruas kita akan dapatkan nilai V sebesar 460 pound per hour. Karena V-nya ini sama, jadi V1 sama dengan V2 sebesar 460. Kemudian kita mencari neraca massa efek 1 dan efek 2. Dari efek 1 sendiri ini input sama dengan output, berarti L1 atau inputnya sama dengan outputnya yaitu V1 ditambah dengan L2, yaitu tinggal kita jumlahkan V yang kita dapat sebelumnya dan L2, kita dapatkan hasil 540 pound per hour. Kemudian dari efek 2 kita dapatkan persamaan input sama dengan output, yaitu karena inputnya F dan outputnya yaitu V2 ditambah L1 sehingga ini dia persamaannya, dan kita sama dengankan V2 yaitu sama dengan F dikurangi L1.
Kemudian kita akan mencari nilai dari TS dan TS2, yaitu ini, TS dan TS2, yaitu ini adalah suhu steam. Kita cari menggunakan appendix A29 di buku Genkoplis. Kita dapatkan dari tekanan yang diketahui tadi. Berarti kalau TS-nya tadi pada tekanan 100 psia, kemudian kita interpolasi karena datanya tidak ada di appendix, jadi kita interpolasi dan dapatkan hasil yaitu ini 327,76 Fahrenheit. Untuk TS2 sama, karena tadi pada tekanan 0,98 psia, kita menggunakan interpolasi dan ketemu hasil 100,91104 Fahrenheit. Selanjutnya yaitu kita menentukan sigma delta T1 dan delta T2. Jadi ini adalah sigma delta T, yaitu rumusnya adalah TS min TS2. Karena kita sudah cari sebelumnya, tinggal mengurangkan saja TS min TS2. Kurangkan, ini dia hasilnya. Kemudian untuk delta T1 rumusnya yaitu sigma delta T dikali 1/U dibagi 1/U per 1/U1 plus 1/U2. U-nya U1 dan U2 tadi sudah diketahui di soal, maka kita tinggal memasukkannya dan dikalikan dengan sigma delta T, kita dapatkan hasil delta T1 sebesar 132,32 Fahrenheit. Begitu juga dengan delta T2, sama caranya, kita tinggal mengalihkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, didapatkan hasil 94,52 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita menentukan nilai T1 dan T2. T1 kita dapatkan dari pengurangan TS dikurangi delta T1. Mana TS-nya tadi sudah kita ketahui, itu tinggal kita kurangkan TS dikurangi delta T1. Ketemu hasil 195,4 Fahrenheit. Begitu juga dengan T2, kita tinggal mengurangi T1 dikurangi delta T2 dan didapatkan hasil 100,911 Fahrenheit. Selanjutnya kita mencari latent heat S2 dan latent heat dari S1. Pada latent heat untuk S2 kita gunakan suhu di TS2 ini sebesar 100,911 Fahrenheit untuk kita lihat pada appendix-nya. Dan dengan interpolasi kita akan dapatkan hasil HS-nya sebesar 1105 dan HS2 sebesar yang fase liquid sebesar 68,9. Untuk mencari latent heat dari latent heat S2, kita tinggal mengurangkan kedua ini. Kita kurangkan dan ketemu hasilnya. Untuk latent heat S1 juga sama, kita gunakan appendix A29, kemudian kita interpolasi, kita lihat pada suhu 195,43. Kita interpolasi sehingga kita dapatkan H1 sebesar 144 dan untuk liquid sebesar H1 untuk liquid sebesar 163. Kemudian untuk latent heat-nya kita tinggal mengurangkan seperti tadi dan kita dapatkan hasil yaitu ini 980 BTU per mol. Kemudian kita harus menentukan HL1, HL2, dan HF. Sebelumnya kita harus mencari CP air pada suhu 100,911 Fahrenheit. Kita dapatkan ini di appendix A25. Kemudian untuk menghitung HL-nya kita cari dengan CP sama dengan DT, sehingga tinggal kita kurangkan CP yang sudah ada di appendix tadi dengan T1 dikurangi 0. Begitu juga dengan HL2 sama, kita kalikan CP-nya dengan delta T2 yaitu 100 yang kita sudah ketahui tadi di sini, kita hitung dikurangi dengan 0. Untuk HF-nya kita dapatkan dari pengurangan
perkalian antara CP dengan TF, suhu awalnya, suhu feed ini tadi, dikurangi dengan 0. Kita dapatkan nilai HF ini besar 99,9 BTU per mol. Setelah kita mengetahui nilai dari H dan latent heat tadi, kita langsung mencari energi balance-nya di efek 1 dan efek 2. Yang pertama kita cari dulu energi balance dari efek 1. Ini berdasarkan dari diagram tadi yang sudah kita buat sebelumnya, dapat dilihat yaitu dengan input sama dengan output dan dikalikan dengan entalpi dan latent heat. Ini dia rumusnya, L1 dikali HL1 ditambah S dikali latent heat S2 sama dengan L2 dikali HL2 ditambah H1 dikali H1. Setelah kita substitusi nilai dari HL1, dari latent heat S2 dan HL2 serta H1, kemudian kita hitung dan kita dapatkan hasil ini 948,9 L1 sama dengan 1036,433 S ditambah 83468,317 dan ini kita gunakan sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita akan cari energi balance dari efek 2. Berdasarkan diagram tadi yang sudah kita gambar, dapat dituliskan persamaannya seperti ini. Dan kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi seperti HF, latent heat S1 dan HL1 serta H2. Tinggal kita substitusikan. Untuk V1-nya kita menggunakan L1 dikurangi 80. Jadi yang V1 sebelumnya kita cari tadi itu tidak digunakan karena itu bukan V yang aktual. Kita gunakan L1 dikurangi 80. Kemudian untuk V2-nya kita gunakan 1000 dikurangi L1. Setelah kita hitung, kita dapatkan hasil bahwa 1890,8 L1 sama dengan 1.083.976,1, sehingga nilai L1-nya dapat kita ketahui dengan pembagian ini. Persamaannya tadi kita dapat nilai L1. Nah, karena L1 sudah ketemu, kita substitusikan nilai L1 ini ke persamaan 1 dari energi balance efek 1 tadi. Sehingga kita substitusi nilai L1 dan kita dapatkan nilai S. Ini yaitu sebesar 443,34 BTU per hour. Setelah kita dapatkan nilai ini semua, kemudian kita mencari actual fit-nya, karena yang ditanyakan tadi adalah actual fit. Sebelumnya kita harus mencari V1-nya, V1 yang actualnya, yaitu kita bisa dapatkan dengan pengurangan dari L1 dikurangi dengan L2. Dimana L1 tadi kita ketahui sebelumnya di energy balance efek 2, dan dikurangi dengan L2 yang sebelumnya kita cari tadi di awal ini, dapatkan hasil sebesar 493,278 per hour. Kemudian kita cari Q1. Q1 bisa kita cari dengan S dikali latent heat S1. S-nya tadi sudah kita ketahui sebelumnya dari substitusi nilai L1 ke persamaan 1. Dan sebelumnya kita juga sudah menghitung latent heat S1, kita kalikan dan hasilnya adalah 435.758,38 BTU per hour.
Selanjutnya untuk Q2 kita bisa cari dengan V1 dikali dengan latent heat S2. Kita dapatkan Q2 sebesar 511.250,69 BTU per hour. Sehingga untuk Q1 kita bisa hitung, untuk A1 kita bisa hitung dengan rumus dari Q1, yaitu U1 dikali A1 dikali delta T1. Karena Q-nya sudah diketahui, otomatis untuk A1 kita tinggal mencarinya dengan membagi Q1 dibagi U1 dikali delta T1. Kita dapatkan hasil 6,58. Kemudian untuk Q2 juga sama seperti Q1 tadi. Rumusnya kita gunakan untuk mencari A2. Karena semua yang lainnya tadi Q2, U2, dan delta T2 sudah kita ketahui, kita bisa mencari nilai A2 dengan cara yaitu Q2 dibagi dengan U2 dan delta T2. Kita dapatkan A2 sebesar 7,726. Kemudian dari A1 dan A2 ini kita rata-rata dan kita dapatkan hasil 7,4646. Untuk menghitung actual fit-nya, kita bisa mengkalikan 1000 pound per hour fit yang kita asumsikan tadi dikalikan dengan 1000 dibagi A rata-rata. Kita dapatkan hasil yaitu 133.895,7 pound mol per hour. Untuk L2-nya kita juga bisa mencarinya dengan mengkalikan 80 pound dikali dengan 1000 dibagi A. Ini sudah kita cari tadi. Kita dapatkan L2 sama dengan 10.711,656 pound mol per hour. Ini dia cara penyelesaian dari soal 853 di buku Genkoplis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.